Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak sekalian di kesempatan yang berbahagia ini. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu materi yaitu prosedur tek. Ya, mungkin materi ini sudah sering sekali kalian pelajari ya. Mungkin di kelas 10 atau mungkin pas kalian di bangku SMP. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan coba menjelaskan detail berkaitan dengan materi ini secara umum tentang prosedur tek itu sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definition, yang kedua adalah social function atau fungsi sosial, kemudian text structure atau generic structure, kemudian linguistic feature atau ciri kebahasaan, yang terakhir adalah contoh dari teks prosedur itu sendiri. Dari tahapan-tahapan ini nanti coba akan kita bahas secara tuntas dari awal sampai akhir untuk materi prosedur tek pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, yang pertama akan saya mulai dari definition. Seperti yang kamu ketahui bahwasannya yang namanya definisi itu sebetulnya kurang begitu penting pada pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Tapi alangkah baiknya kita juga sebagai tambahan wawasan kita bahwasanya definisi ini juga hal yang cukup penting juga kita ketahui. As you know that prosedur tek, di sini saya ambilkan satu sumber apa sih yang dimaksud dengan prosedur tek, yaitu it is a book or pamphlet that contains explanation about how something should be done in sequenced steps. Jadi pada dasarnya yang namanya prosedur tek itu adalah it is a book, bisa berupa buku atau berupa bacaan, atau di sini or pamphlet ataupun pamphlet ya, that contains explanation, yang di situ menjabarkan atau di situ memuat penjelasan, explanation about how something should be done, menjelaskan bagaimana sesuatu tersebut dilakukan atau dilaksanakan in sequenced step, dalam tahapan-tahapan yang sudah ada. Jadi intinya prosedur tek adalah sebuah teks ataupun nanti berupa buku atau pamflet yang itu memuat penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ini mungkin secara mudahnya apa itu prosedur tek. Kemudian yang berikutnya di sini yang tidak kalah pentingnya, di samping kita sudah mengetahui definisi ya. Nah, di sini juga perlu kita pahami juga bahwasanya setiap materi, khususnya especially in English subject, English lesson, tentunya di situ pasti ada yang namanya fungsi sosial. Jadi fungsi sosial dari prosedur tek, di sini ada beberapa poin yang saya coba jabarkan. Yang pertama fungsinya apa, yaitu it is used to describe how something is done in sequence steps. Sebetulnya hampir sama atau intinya itu sama dengan definisi yang tadi. Jadi fungsinya dengan definisi kalau kita lihat secara detail itu memang sama ya. It is used to describe, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di dalam step-step yang sudah ada. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu hal, nah itu di situ kan ada tahapan-tahapannya dari awal kita memulai sampai nanti kegiatan itu selesai. Kemudian yang kedua,
It provides a series of steps in sequence that explain the readers how to do something. Di sini fungsi yang kedua adalah provide, memberikan a series of steps, memberikan langkah-langkah dalam menjelaskan kepada pembaca tentang how to do something, bagaimana melakukan sesuatu. Ya, secara umum kalau kita pahami dari poin 1 sampai poin 2 itu sebetulnya sama. Ya, sama. Yaitu memberikan langkah-langkah dalam menjelaskan kepada pembaca bagaimana melakukan sesuatu itu dari mulai awal kita lakukan sampai nanti selesai. Kemudian yang ketiga, the communicative purpose of the text is to tell the step of making or doing something. Nah, ini kan poin 1, 2, 3 itu kan hampir sama sebetulnya. Itu the communicative purpose. Jadi tujuan yang komunikatif sebuah teks dalam hal ini adalah teks prosedur adalah to tell the step, untuk menceritakan atau menjelaskan langkah-langkah of making or doing something, membuat atau melakukan sesuatu. Ya. Jadi intinya di sini fungsi sosialnya adalah menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu dibuat atau bagaimana melakukan sesuatu dari langkah awal sampai akhir. Ini fungsi sosial dari prosedur teks. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan untuk poin berikutnya, yaitu text structure atau struktur teks dari teks prosedur itu sendiri. Di sini ada 3 struktur teksnya. Yang pertama adalah goal or aim, yang kedua yaitu materials, yang ketiga adalah steps. Nah, coba kita sedikit bahas satu persatu. Dari struktur yang pertama yaitu goal or aim. Nah, untuk penjelasannya di sini perlu kalian perhatikan, yaitu it contains the purpose of doing or operating something. Jadi goal or aim ini adalah it contain the purpose. Nah, pada struktur ini nanti menjelaskan tentang tujuan of doing or operating something. Tujuan dalam rangka melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Kalau kita pahami, maksud dari ini adalah nanti biasanya yaitu muncul pada contohnya atau hal yang akan kita selesaikan. Yaitu contohnya, how to shut down the computer, misalkan seperti itu. How to dan seterusnya, itu namanya adalah goal or aim, yaitu tujuannya. Ini harus ada, karena apa? Nanti ketika kita ada dalam pelaksanaannya di step-stepnya, kita juga harus tahu step-step itu tuh sebetulnya untuk apa sih? Nah, di sini goal or aim inilah nanti biasanya memang di sini menjadikan judul atau di sini sebagai tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu materials. This part describe the tools we use. Saya ulangi lagi. This part describe the tools we need to do, make, operate something. Yaitu di sini adalah mendeskripsikan tools. Tools itu alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu itu, ya. Jadi alat-alat ini nanti sifatnya bisa saja nanti dijabarkan di situ atau ditulis di situ, bisa saja nanti mungkin materials ini tidak digunakan karena apa? Misalkan di situ bisa kita bisa kita lihat pada goal dan aimnya itu sebetulnya. Contoh misalnya how to make a cup of coffee, misalkan seperti itu. Ini memang nanti materialnya harusnya bisa kita tulis di situ. Misalnya
toolsnya, alat dan bahannya bisa kita jabarkan di teks tersebut. For example tadi, how to make a cup of coffee misalkan, a sachet of coffee, kemudian a glass, dan seterusnya. Itu namanya material. Dan bisa saja untuk struktur ini tidak ditulis. Contoh, how to shut down the computer misalkan. Jadi mungkin materialnya tidak usah kita tulis, karena di situ sifatnya nanti kalau kita tulis berarti nanti bentuknya itu adalah bentuknya produk. Artinya kita membuat sesuatu. Membuat. Kalau membuat pastikan tadi ada alat, kemudian bahan yang harus kita gunakan. Dan itu harapannya bisa dituliskan. Tapi kalau bentuknya itu instruksi atau melakukan sesuatu, tidak membuat sesuatu, lah material ini tidak dicantumkan juga tidak apa-apa. Misalkan tadi, how to turn off the computer, tidak usah alatnya, komputer dan seterusnya itu tidak harus dicantumkan. Tapi kalau ketika kita teks prosedurnya itu berbentuk membuat, how to make a cup of coffee misalkan, lah itu baru material ini nanti bisa dicantumkan seperti itu. Kemudian yang ketiga terakhir adalah steps. This part describe the step of instruction. Lah ini adalah langkah-langkah nanti yang dijabarkan dari step by step, langkah demi langkah nanti akan dijabarkan di sini. Jadi ini teks strukturnya, dan ini juga teks struktur ini ketika kita membahas ya memang sebaiknya dari step struktur ini bisa kita tampilkan semuanya. Itu ya, ini untuk teks struktur. Kemudian yang berikutnya yaitu linguistic feature atau ciri-ciri kebahasaannya. Di sini saya ambilkan yang simple saja sekalian biar mudah dipahami. Ini hanya sebagai gambaran singkat apa itu prosedur teks, nanti bisa kalian kembangkan sendiri melalui berbagai macam sumber yang ada, entah itu buku, entah itu internet atau apapun sebagai pelengkap. Nah, nanti bisa kita ambil sebuah kesimpulan dari teks prosedur itu sendiri. Oke, yang berikutnya adalah linguistic feature. Di sini ada 3. Yang pertama adalah using simple present tense, menggunakan simple present tense karena memang untuk kegiatan-kegiatannya atau hal yang dilakukan itu memang tidak boleh berbentuk lampau kan gitu, karena instruksi itu kalau bisa situasinya berbentuk present ya. Kemudian yang berikutnya adalah using imperative sentence or command. Lah ini biasanya memang yang namanya instruksi ataupun langkah-langkah itu menggunakan imperative sentences. Apa itu imperative sentences? Imperative sentences adalah kalimat perintah or command. Jadi yaitu menggunakan kalimat perintah. Ya, ingat-ingat. Jadi pastinya nanti untuk kalimat perintah ini atau imperatif ini pasti dan harus nanti ditunjukkan atau didahului dengan kata kerja bentuk pertama yang berada di awal step-stepnya. Ya. Nanti kita lihat pada contoh untuk lebih detailnya ya. Jadi nanti kita coba bahas lebih detail lagi di contohnya. Kemudian yang berikutnya untuk linguistic feature yang berikutnya yaitu using adverbial or sequence or using temporal adjective ya. Di sini nanti anak sekalian untuk ciri kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan kata adverbial, yaitu kata keterangan yang menunjukkan sequence atau step ya. Contoh di sini ke-1, kedua first, second atau 1 bisa berbentuk nanti bilangan berurutan first, second dan seterusnya, bisa menggunakan angka, bisa menggunakan bisa numbering, bisa bullet juga. Jadi
tidak hanya nanti harus berupa tidak harus berupa angka-angka, tapi juga bisa berbentuk nanti urutannya bisa menggunakan bisa angka, bisa bulat dan seterusnya. Ini ya, ini 3 poin ini yang memang harus nanti kita perhatikan. Nah, langsung anak sekalian, kemudian kita lanjutkan dengan analisis berikut. Nah, kita lanjutkan anak sekalian, yaitu yang terakhir, yaitu kaitan dengan contohnya. Di sini juga perlu kita bahas juga tadi untuk struktur tag-nya ya. Coba kita breakdown lagi. Yang pertama tadi adalah goal atau aim ataupun purpose. Nah, di sini yang dimaksud dengan aim itu mana sih? Goal itu mana lah? How to use ATM mesin atau how to use your ATM, ini namanya adalah goal-nya atau tujuannya. Ya, namanya adalah goal atau tujuannya. Kemudian yang berikutnya, karena tadi sudah saya sampaikan ya, jadi untuk materials itu sifatnya nanti adalah conditional. Di mana ketika kita dalam prosedur tag itu ketika itu kita menjelaskan tentang making atau membuat, itu sebaiknya memang untuk materialnya itu adalah ditulis ya, jadi alat dan barangnya. Tapi ketika di situ berupa instruksi, prosedur tag berupa instruksi, petunjuk atau tips-tips, itu sebaiknya nanti untuk materialnya tidak usah ditulis. Contoh seperti ini, ATM kan sudah jelas. Di situ yang ditulis adalah kartu ATM dan mungkin mesin ATM-nya. Tapi untuk sedikit memperjelas dan mempersingkat lah. Nah, maka material tersebut tidak ditulis karena hubungannya tadi tidak dengan membuat sesuatu. Contohnya tadi kalau how to make a cup of coffee lah, baru mungkin materialnya itu bisa ditulis seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk struktur yang berikutnya tadi adalah steps atau langkah-langkahnya ya. Nah, di sini baru akan dijelaskan secara detail dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah to use an ATM, first insert your debit card into the machine. Nah, jadi yang pertama adalah masukkan kartu debit atau kartu ATM kamu ke dalam mesin. Ya, yang namanya tadi sequence of urutan langkah yang tadi dalam struktur teksnya itu, dalam linguistic feature ya, jadi kebahasaan, yang namanya di sini first, kemudian second, atau di sini bisa ditulis dengan mungkin numbering bisa. Yang penting di situ adalah menunjukkan urutan melakukan sesuatu hal tersebut. Yang pertama yaitu tadi insert your debit card ya, masukkan kartu kartu ATM kamu. Kemudian yang kedua, select your language of necessary. Jadi pilih bahasa biasanya jika dibutuhkan. Nah, silakan, itu nanti conditional juga. Karena di situ juga instruksi di mesin ATM juga biasanya di situ memunculkan untuk pemilihan bahasa. Kemudian yang ketiga atau the third, enter your account secure ya. Jadi di sini kamu disuruh memasukkan yaitu PIN, personal identity number. Nah, ini dimasukkan biasanya sometimes 6 digit. Jadi di situ ada 6 digit. For security, cover the number pad. Nah, untuk keamanan bisa ditutup dengan mungkin telapak tangan kita ya. Ketika kita mencet nomor atau PIN-nya, ya nanti sambil ditutupi untuk keamanan. Kemudian cover the number pad while typing to make sure nobody sees your PIN ya, untuk memastikan seseorang melihat PIN kita. Kemudian yang keempat, once the menu screens pop up. Nah, pertama-tama mungkin sesekali nanti di screen itu akan memunculkan beberapa opsi. Di sini select whether you want to withdraw money, deposit money, atau transfer money, make a
payment or check your account balance. Ya, di sini di layarnya akan muncul pop up yang di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah apa sih yang kamu inginkan, misalnya ingin narik tunai atau mengambil uang, withdraw money, kemudian atau mau deposit money, kemudian atau mau transfer, dan mungkin untuk mengecek akun kita. Nah, nanti mana sih yang akan kita inginkan, nah itu nanti bisa kita pencet. Kemudian yang kelima, to withdraw money, for instance, untuk menarik tunai atau mengambil uang secara langsung, select withdraw menu and then set the amount of money you'd like to withdraw. Jadi kamu bisa memilih menu withdraw money tersebut, kemudian kamu tulis jumlah uang yang akan kamu tarik atau yang akan kamu ambil gitu. Kemudian yang keenam, follow on the screen prompt to complete your transaction. Jadi kemudian ikuti perintah yang ada di layar mesin ATM. Ya, jadi untuk memastikan bahwa transaksi kita itu sudah selesai atau belum. Lihat saja, ikuti saja instruksi-instruksi yang ada di layar. Kemudian yang ketujuh, once the transaction is complete, jadi once the transaction is complete, sesekali mungkin untuk transaksinya sudah selesai, the money will come from the ATM, come out. Nah, nanti setelah komplit transaksinya, nanti uangnya akan keluar dari mesin ATM. Kemudian yang terakhir, as you collect the money, kamu mengambil uangnya atau mengumpulkan atau mengambilnya, your ATM card will come out too. Kemudian ATM-nya juga akan bersamaan keluar. Don't forget to take and close your account. Ya. Jadi di sini bagaimana langkah-langkahnya kita menggunakan mesin ATM atau kartu ATM di mesin ATM terdekat. Ini salah satu contoh dari bagaimana kita mengambil uang di ATM, langkah-langkahnya. Mungkin itu dulu anak sekalian, semoga bisa memberikan manfaat, gambaran bagi kalian semuanya kaitan dengan materi kita, yaitu prosedur tag. Ini hanyalah gambaran secara umum saja. Silahkan nanti kalian bisa berdiskusi lebih detail lagi, kalian bisa mencari sumber-sumber belajar yang lebih detail lagi. Sekali lagi, untuk kurikulum Merdeka memang silahkan kalian bisa explore, release your mind, release your idea in detail. Oke, itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. See you next time. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain video. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.